Terima kasih. Saya mewakili pengurus Apjasi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara webinar pada pagi hari ini. Webinar pada kali ini akan diisi oleh Bapak Heru Prakoso yang mana beliau seorang security practitioner dan juga seorang ahli di dalam bidang security selama lebih dari 5 tahun. Dan juga kebetulan Pak Heru Prakoso ini adalah Sekretaris Umum dari Asosiasi Pengguna Jasa Security Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau menginformasikan bahwa Apjasi Webinar 2025 sesi 3 ini akan berjalan selama 1 jam ke depan. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa stay di Zoom meeting pada pagi hari ini untuk mengikuti sampai akhir pemaparan dari Bapak Heru Prakoso. Sebelumnya, sebelumnya saya ingin menyapa dulu Pak Heru Prakoso. Pak Heru Prakoso, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Hafiz, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua. Salam sehat dan sukses selalu. Siap. Selamat pagi Pak. Salam sehat, salam aman Pak. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat, Alhamdulillah. Gimana Pak Baik. Hafiz kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ya, izin Pak Heru untuk 1 jam ke depan, Pak Heru diberikan waktu untuk pemaparan terkait dengan tema pentingnya menilai kinerja Satpam dalam meningkatkan keamanan perusahaan. Nanti 1 jam ke depan, Bapak bisa pemaparan materi juga sudah termasuk dalam sesi tanya jawab ya Bapak. Nanti kita sesi tanya jawab akan ada 3 penanya dan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya bisa raise hand nanti di saat sesi tanya jawab atau tulis langsung melalui kolom chat selama berjalannya paparan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelum paparan dimulai. Bagaimana Pak Heru sudah siap? Sudah. Baik. Jika sudah siap, silahkan Pak Heru. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hafiz yang sudah apa namanya menemani fasilitasi kegiatan ini. Nah, mungkin kita memang di Apjasi itu ada kegiatan webinar yang memang kita rutin jalankan ya. Ya, sekitar 2 minggu sekali seperti itu. Nah, makanya untuk topik kali ini mungkin kemarin kita memang lebih concern kepada beberapa hal-hal yang terkait dengan keamanan. Tapi untuk saat ini, pada kesempatan kali ini mungkin apa saja sih yang memang yang terlibat seperti itu. Nah, pastinya yang terlibat adalah ya security ataupun satpam. Nah, kita kan tahu nih kalau misalnya dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau melihat dari performance itu kan dari satpam itu sendiri, aduh gimana ya, kan gitu. Nah, mungkin ada beberapa yang sering kita bertanya ya, gimana kita tuh gimana sih ngukur satpam tuh sejauh ini gitu, biar tuh performance-nya bagus gitu kan. Kalau kita lihat kan lebih melihat eh, subjektif ya. Nah, hal-hal seperti subjektif atau tidak ada penilaian sama sekali, ataupun kita lihat cuman luarnya aja ataupun kulitnya aja seperti itu. Tetapi memang ada beberapa aspek yang memang dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sebagai user itu harus melihat dari sisi bagaimana satpam itu mempunyai kompetensi yang baik. Nah, terus kita lihat nih, apakah satpam sudah menjalankan standar dan kriteria perusahaan yang sudah kita tetapkan. Ini biasanya user tuh maunya mempunyai kriteria-kriteria ya. Bagaimana kriteria-kriteria yang harus dilengkapi ataupun harus sesuai dengan apa yang menjadi standar dari perusahaan. Dan biasanya user itu mempercayakan atau kan memberikan apa namanya eh, pekerjaannya kepada pihak ketiga. Dalam hal ini vendor BUJP. Nah, kalau kita lihat dari apa namanya performance dari kinerja BUJP itu, nah itu menariknya. Apakah standar yang sudah kita buatkan itu sesuai nggak dengan performance yang ada di BUJP? Apakah sesuai dengan performance yang ada Mana Mas eh, Ade? diimplementasi di BUJP tersebut seperti itu? Ke Apakah atas. penilaian kinerja satpam saat ini sudah objektif? Nah, itu balik kembali lagi. Objektif itu sangat eh,
apa namanya, kalau sudah kita nilainya dengan bagus, dengan baik, pastinya penilaian itu akan menjadi lebih objektif. Karena kalau kurang objektif, nanti menjadi apa lebih abstrak ya. Jadi kurang tertuju ataupun fokus kepada performance terhadap satpam itu sendiri. Nah, ini adalah beberapa tujuan terkait dengan kinerja satpam. Pertama, tujuannya itu adalah menjadi keunggulan kompetitif perusahaan. Kita pastikan bahwa satpam yang ada itu menjadi keunggulan kompetitif perusahaan. Jadi kalau kalau kita lihat dari satpam itu sendiri itu sebetulnya menjadi cerminan, cerminan terhadap apa? Terhadap perusahaan yang ada gitu. Jadi kalau misalnya satpamnya bagus, ya pasti perusahaan itu terkena dampaknya karena satpam itu adalah garda terdepan. Jadi kalau kita ya contohnya kalau kita ke banking ataupun sektor-sektor lain, kalau diawali dengan satpam yang memang sudah apa namanya kompetens ataupun standarnya sudah bagus, pasti itu memberikan cerminan terhadap perusahaan itu sendiri. Itu mungkin dari awalnya saja kita melihat bahwa cerminan tersebut apakah perusahaan itu memang mempunyai satpam ataupun security yang bagus ataupun yang baik. Meningkatkan kualitas pelayanan keamanan yang pastinya terkait dengan services, ya. Terus mengoptimalkan prosedur keamanan. Nah, pastinya terkait dengan SOP-SOP yang sudah dijalankan, apakah itu sesuai dengan apa yang user apa namanya yang user berikan atau yang sudah user tetapkan, apakah itu dijalankan secara optimal di perusahaan BUJP-nya. Meningkatkan kepatuhan peraturan perusahaannya. Pastinya ada peraturan-peraturan perusahaan yang mengikat, khususnya pada saat kita lakukan kontrak ya. Dengan kontrak ada beberapa hal ataupun klausul-klausul yang memang yang sudah ditetapkan dari perusahaan kepada pihak penyedia keamanan. Menentukan karir dan promosi satpam ke depannya. Ya memang kita tidak apa namanya kalau untuk anggota biasanya kan ke bagian apa namanya ke bagian ataupun vendor-vendor yang memang kita lihat nih karir dan promosinya. Nah, kita lihat kalau anggota-anggota itu apakah anggota itu kompeten. Nah, kalau anggota itu kompeten, kalau pada suatu saat nanti dia akan menjadi komandan regunya, kita pastikan melihat sejauh mana performance yang ada sejauh ini gitu loh. Itu sebagai bahan penilaian kita mungkin kepada manajemen pada saat nanti dia akan dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi lagi seperti itu. Mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Nah, ini yang penting. Jadi penilaian terhadap security itu tidak hanya kita lihat performance dari oh dia baik nih, oh, dia masuk absennya absennya full. Atau mungkin pada saat apakah pelayannya bagus ya bagus. Nah, bagus itu apa gitu loh. Eh, sangat banyak kan. Bagus itu bisa kita kategorikan apa. Nah, itu yang mungkin nanti bisa kita eh, bisa sharing bareng lah seperti itu. Nah, nanti mungkin ada hal-hal apa saja yang bisa menjadi transparansi dan akuntabilitas. Meminimalisasi konflik dan kesalahpahaman. Nah, itu ini yang kadang-kadang dilema juga ya. Jadi walaupun pengalaman pengalaman juga, jadi ibaratnya kalau anggota-anggota itu memang mempunyai katakanlah kita dalam satu regu, kalau anggotanya itu kok padahal kerja saya ini bagus loh sama dia, tapi kok kenapa nilai dia lebih bagus gitu loh. Nah itu kan menjadi apa namanya bilangnya menjadi konflik sendiri ya. Nah itu yang coba kita apa namanya yang coba kita minimalisir lah. Nah, diharapkan sih tidak ada ya hal seperti itu karena kita sudah mempunyai guidance ataupun penilaian terhadap satpam itu sendiri sehingga kita mencegah terjadinya adanya konflik-konflik ataupun kesalahpahaman untuk kedepannya. Nah, mengoptimalkan penggunaan sumber daya ya pastinya dengan satpam yang ada sekarang ini kita harus mengoptimalkan gitu loh, eh, sumber daya yang ada. Jangan sampai nanti yang sudah kita tetapkan, yang sudah kita arahkan, ataupun yang sudah kita tentukan, nah itu tugas dan fungsinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu loh. Oke sih. Jadi, jadi itu harus optimal mungkin penggunaan sumber daya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Mengukur kinerja berdasarkan standar yang telah ditetapkan perusahaan ya, balik kembali tadi yang sebelumnya sudah saya sampaikan terkait dengan kinerja itu.
pastinya perusahaan sudah mengeluarkan standar-standar yang memang harus dipatuhi oleh pihak ketiga bila memakai pihak ketiga, sehingga nanti kita bisa dapat menilai apakah apa namanya eh, anggota security atau pos satpam itu sesuai dengan apa yang sudah kita harapkan. Nah, jika tersebut dapat terwujud, nah pastinya bapak-bapak dan ibu-ibu juga eh, ke depannya bagaimana kita melihat nih dengan beberapa tujuan-tujuan tersebut supaya satpam itu menjadi lebih optimal kan seperti itu. Nah, ini adalah faktor-faktor dalam penilaian security. Jadi kita untuk mencapai tujuan tersebut kita harus menilai dalam arti menilai dari kinerja dari security tersebut. Nah, kita ada 4 aspek. Bagaimana kita melihat proses kerjanya? Nah, pastinya proses kerja dari security tersebut. Terus kedua adalah peningkatan kualitas SDM-nya. SDM di sini dalam artian security-nya. Pastinya kalau kita melihat dari satpam itu, kita harus lihat apa? Kualitasnya. Kita bicara, katakanlah contoh satpam di ataupun security di perbankan ya. Nah, kalau di perbankan itu kita sudah tahu tuh, kalau security atau satpam seperti perbankan itu, kita sebagai orang awam ataupun kita sebagai customer, kita tahu seberapa performance-nya itu seperti apa. Kenapa dia kok bisa menjadi seperti itu? Kenapa dia sangat bagus dalam pelayanannya? Terus ketiga adalah kepuasan pelanggan. Yang pasti di sini adalah kita bicara adalah customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Nah, disitulah beberapa aspek yang menjadi penilaian security adalah bagaimana satpam tersebut dapat memberikan pelayanan yang terbaik terhadap customernya ataupun kepada pelanggannya. Dan keempat pastinya ada prestasi. Ya, prestasi itu bisa dilihat dari faktor-faktor seperti internal ataupun eksternal. Ya, kalau internal itu mungkin eh, dia eh, dalam bertugas itu mungkin dalam 1 tahun gitu ya dia dapat dia berhasil mungkin dia menggagalkan suatu pencurian atau mungkin dia dalam 1 tahun itu mungkin dia berhasil dalam melakukan inovasi. Nah, itu tidak menutup kemungkinan kan seperti itu. Dan mungkin dia mempunyai bidang-bidang yang lain seperti dia mungkin punya bela diri mungkin bela diri terkait dengan karate mungkin ya contohnya seperti itu. Nah, dia juara di mana. Nah, itu kan dari sisi eksternalnya dan akhirnya secara tidak langsung dia membawa nama perusahaan itu baik, image perusahaan menjadi baik seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah proses kerjanya. Nah, kalau proses kerjanya itu yang pertama adalah perusahaan harus menetapkan proses kerja kepada satpam dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Penetapan proses kerja dapat meliputi faktor-faktor seperti kedisiplinan, kerapihan, keramahan dalam melayani, proaktif, dan lain-lain. Nah, ini adalah beberapa proses kerja yang memang akhirnya kita turunkan di lapangan. Nanti seperti kedisiplinan, seperti kerapihan, ataupun keramahan dalam melayani, itu kita nilai. Kita nilai performance-nya, sehingga nanti kita akan dapatkan eh, hasil yang optimal pada satpam tersebut. Jadi penilaian-penilaian tersebut nanti kita tetapkan. Jadi ibu nanti ibu-ibu atau bapak-bapak dan ibu-ibu dapat memberikan ranking-ranking dari misalnya dari komandan sampai dengan apa namanya anggotanya. Nah, nanti kita bikin kriteria-kriteria dalam proses kerja tersebut sehingga kita dapat menilai kedisiplinannya, kerapihannya ataupun keramahannya. Ini sebagai beberapa aspek ya sebagai penilaian terhadap satpam tersebut. Nah, peningkatan kualitas SDM, perusahaan itu diharapkan juga mempunyai program strategis untuk meningkatkan kemampuan, efisiensi, dan produktivitas individu atau organisasi seperti bela diri, pembinaan fisik, ataupun pelatihan lainnya yang dianggap perlu dan telah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi, di sini, walaupun di pihak ketiga itu juga menjalankan proses tersebut, tetapi kita dihimbau, kita juga wajib menilai juga. Gitu.
Jadi akan kita sinkronisasi dengan penilaian yang mungkin yang ada di pihak ketiga tersebut. Sehingga sehingga untuk penilaian tersebut kita menjadi apa namanya tidak tidak subjektif. Jadi sangat objektif pada saat kita menilai apa namanya satpam tersebut. Nah, nah, itu ya diharapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu tidak menyalahkan secara langsung kepada badan pihak jasa penyedia jasa keamanan, tetapi bapak dan ibu juga memonitor terkait dengan apa namanya penilaian terhadap kinerja dari satpam tersebut. Nah, ini aspek terkait dengan kepuasan pelanggan. Nah, sesuatu hal yang dibutuhkan oleh konsumen baik secara internal maupun eksternal untuk memenuhi target yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang berdampak terhadap kualitas satpam. Hal-hal yang menjadi perhatian kepuasan pelanggan seperti penilaian atasan ataupun CSI. Nah, inilah yang Customer Survey Index ini kita bisa lihat dari ulangi, hal-hal yang menjadi perhatian kepuasan pelanggan itu kita juga penilaian atasan ya. Penilaian atasan ini salah satu kriteria ataupun komponen-komponen eh, yang menjadi juga salah satu kinerja, penilaian terhadap kinerjanya satpam tersebut. Jadi dari beberapa aspek penilaian atasan itu adalah salah satu kriterianya dibanding yang lain. Jadi tidak hanya penilaian atasan saja, tetapi juga beberapa aspek terkait dengan fisiknya, dengan bagaimana dia terkait dengan customer service-nya, terkait juga dengan keramahannya. Nah, itu juga dihitung. Nanti dari situ kita melihat ada parameter penilaiannya, sehingga kita bisa menentukan di ujungnya ataupun di akhirnya penilaian satpam itu bagaimana gitu. Jadi penilaian atasan ini sebagai suatu kriteria ataupun sebagai suatu kriteria penilaian di samping juga dengan penilaian-penilaian lainnya, ya seperti saya sebutkan tadi. Dan untuk lebih objektif lagi, kita juga ada Customer Survey Index ataupun CSI, ataupun apa namanya penilaian dari kualitas satpam tersebut. Itu bisa dari internal ataupun dari eksternal. Kalau internal kita bisa melibatkan siapa? Kita bisa melibatkan karyawan-karyawan, kita bisa melibatkan apa namanya direktur ataupun uh, yang lainnya seperti itu. Nah, kalau eksternal siapa? Eksternal mungkin dari tamu, dari kontraktor ataupun dari vendor itu juga bisa menilai terhadap apa? Terhadap kinerja satpam kita yang ada di lapangan. Sehingga kembali lagi itu menjadi uh, penilaian kinerja dari satpam tersebut. Nah, ini adalah yang tadi yang saya sampaikan terkait dengan prestasi tersebut. Nah, security dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab berjalan secara konsisten. Manajemen memberikan penilaian terhadap kinerja security yang melebihi ekspektasi terhadap target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Awarding, inovasi, kompetisi security, dan lain-lain. Nah, ini prestasi yang seperti saya sebutkan tadi, ini adalah bagaimana manajemen juga melihat terhadap prestasi yang ada di dalam apa namanya di dalam anggota satpam ataupun security tersebut. Sehingga kalaupun hal-hal yang kecil atau simpel, mungkin gini, uh, misalnya kita sering berinovasi ya, terkait mungkin dengan ternyata tempat penyimpanan dari apa namanya tanda pengenal ini kok nggak ada ya, berantakan. Kita bikin apa, atau kita bikin apa sehingga ada penempatan KTP-nya itu bagus gitu. Ini satu contoh aja gitu. Nah, itu sebagai hal-hal kecil seperti itu sebagai inovasi gitu loh. Itu sebagai apa namanya? Sebagai hal-hal yang memang dia mau apa namanya? Memberikan ekspektasi lebih ya. Memberikan ekspektasi lebih yang memang sebetulnya itu bukan bagian tugas dari dia, tetapi dia memberikan hal-hal yang memberikan cerminan yang baik. Nah, itu kita bisa nilai dari hal seperti tersebut. Sehingga kita tahu nih, oh berarti ini anggota ini dia mempunyai nilai lebih ya. Nah, itu yang kita nilai. Itu bagian dari kriteria penilaian yang kita kita berikan seperti itu. Nah,
kalau kita melihat dari semuanya, jadi ada beberapa aspek yang kriteria penilaian dari security itu dari proses kerjanya, dari peningkatan kualitas SDM-nya, dari kepuasan pelanggannya, juga dari prestasinya. Nanti mungkin dari sini kita akan membuatkan parameter ataupun kriteria terkait dengan kinerja satpam tersebut. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan terkait dengan proses kerja. Apa aja sih proses kerja? Ada disiplin dan kerapian. Disiplin kerapian itu apa aja? Nanti dibagi lagi subkriterianya, mungkin dari ketaatan prosedur, dari tepat waktu, tidak meninggalkan pekerjaan, menggunakan seragam dengan baik. Itu kita nilai dengan parameter tersendiri. Begitu juga dengan keramahan dan melayani terkait dengan tegur sapa salam, terkait dengan kesediaan menolong dan membantu karyawan, ataupun juga responsif dan tanggap. Nah, itu peningkatan untuk proses kerjanya. Nah, untuk peningkatan kualitas SDM-nya, itu kita melihat dari ada tiga aspek. Nah, itu dari mungkin dari bela dirinya, kehadirannya, mungkin pelatihannya, terus dari kenaikan tingkat, atau mungkin ada prestasi kejuaraannya. Nah, pembinaan fisiknya pastinya kalau satpam itu kan tidak lepas dari BIMSIK ya, ataupun juga ada bintal, itu juga bisa dimasukkan. Mungkin ada kehadiran terhadap fisiknya, kenaikan terhadap penilaian samaptanya, dan prestasi kejuaraan. Dan pelatihan lainnya seperti kehadiran pelatihan, nilai evaluasi pesertanya ini hal-hal terkait dengan peningkatan kualitas SDM. Untuk kepuasan pelanggan, mungkin tadi seperti yang tadi disampaikan, ada terkait dengan penilaian atasan sendiri, juga penilaian dengan beberapa pihak. Itu terkait dengan Customer Satisfaction Index. Nah, kalau prestasi itu kita bisa lihat dari yang saya sampaikan tadi, itu mungkin terkait dengan QCC itu maksudnya Quality Control Cycle ya, berarti mereka menjalankan suatu inovasi terhadap perusahaan. Nah, mungkin SS itu kalau kita lihat suggestion system, mungkin ada hal apa saja nih, Pak, kira-kira Bapak Ibu mungkin lebih baik untuk di pintu gerbang depan harus dipasang CCTV, mungkin ya belum dipasang CCTV. Nah, mungkin ada baiknya Bu ya, Pak, Bapak Ibu mungkin dipasang CCTV. Karena apa? Karena untuk kita melihat dari terbatasnya satpam yang menjaga di sini sehingga kita perlu adanya CCTV ini di depan seperti itu. Nah, itu sebagai suatu ide ataupun inovasi yang dilakukan oleh satpam sehingga kita bisa menilai bahwa satpam tersebut itu concern terhadap keamanan di wilayahnya. Nah, itu yang bisa kita jadikan penilaian terhadap satpam tersebut. Nah, mungkin prestasi juga terkait dengan lomba-lomba security, nah security award atau best security competition. Nah, itu tadi kalau salah satu mungkin ada beberapa anggota security yang mempunyai kemampuan bela diri ataupun hal-hal lain yang dia memenangkan atau juara di mana itu kita berikan apresiasi lebih ya dalam nanti penilaiannya seperti itu. Dan kemampuan-kemampuan lain, mungkin anggota ataupun dari apa namanya anggota satpam bapak-bapak dari dulu sekalian itu mempunyai dia sebagai apa sebagai trainer mungkin atau mungkin sebagai hal-hal lain itu yang menjadi apa namanya additional kelebihan lain ya additional skill ya nah itu mungkin juga bisa dinilai dan kemungkinan juga hal-hal seperti terkait dengan security skill. Nah, ini adalah beberapa aspek yang menentukan penilaian security. Mungkin dari rekrutmennya bagaimana, dari pendidikannya, dari pembinaan dan pelatihan, dan evaluasi kinerjanya. Nah, itu uh, ada empat aspek yang memang kita bisa nilai ya. Kita nilai dari security itu sendiri. Nah, mungkin kalau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, mungkin sudah paham ya terkait dengan bagaimana kita merekrutmen dari security tersebut, dari seleksi administratif, dari pemeriksaan fisik, psikotes, interview, medical test, dengan masuk diklat, UJT ataupun kontrak. Nah ini mungkin pemeriksaan fisik ini ada beberapa hal yang harus apa namanya dipenuhi. Sebagai catatan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, dalam kita melakukan rekrutmen ini, alangkah baiknya Bapak-bapak dan Ibu sekalian juga eh, memonitor, melihat juga ikut menentukan. Jadi tidak semata-mata hanya memenuhi requirement, oh ada 10 ya udah 10 kirim. Tapi Ibu melihat dulu nih, Bapak-bapak dan Ibu-ibu juga melihat bagaimana performance dari
security itu tersebut. Mungkin dengan bapak-bapak, ibu-ibu mempunyai kriteria dengan interview juga itu dipersilakan. Jadi kita melihat bahwa kita sebagai user melihat BUJP ini apakah BUJP ini kompeten, kita juga melihat pastinya kita sebagai user juga ingin tahu kan. Jadi tidak kalau kita butuh lima, jangan lima yang di ini kan, tapi mungkin ada tujuh atau delapan apa namanya calon anggota ataupun personil ya, yang mungkin memang kita melihatnya itu lebih lebih apa ya, lebih objektif lah, lebih lebih apa namanya melihat lebih objektif sehingga kita dapat memilih anggota-anggota satpam ataupun security itu pastinya dengan yang dengan performance yang baik. Nah, ini pendidikan-pendidikan Gada Pratama, Gada Madya, dan Gada Utama. Nah, ini apa namanya eh, yang memang sudah dasar dan mandatori sesuai dengan eh, kaidah-kaidah aturan kepolisian. Dan alangkah baiknya juga ada beberapa pendidikan terkait dengan sertifikat security ya. Berarti adalah pendidikan kompetensi yang khusus bagi profesional di security-nya itu memang lebih baik sesuai dengan kembali lagi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, sertifikat terkait dengan kompetensi dan juga kompetensi khusus dengan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, pada saat ini mungkin Apjasi, satu asosiasi pengguna jasa security Indonesia, juga sedang bekerja sama berkolaborasi juga dengan Bahar Kampolri. Dalam hal ini Binmas Bahar Kampolri, kita juga apa namanya sedang melakukan apa namanya kompetensi khusus ya, kompetensi khusus spesialisasi terhadap security. Jadi di antara yang sudah ada sekarang terkait dengan spesialisasi security, terkait juga dengan P3K, terkait dengan bagaimana penanggulangan terhadap bencana, terkait juga dengan komunikasi dan hal-hal lainnya itu yang sedang kita coba kita apa namanya kita garap ke depannya dengan pihak Bahatam ya insya Allah kalau ini jadi maka kompetensi security yang sekarang ada ini bisa ditambah dengan spesialisasi-spesialisasi tersebut. Nah, itu yang akan nantinya akan berpengaruh terhadap dari kinerja security ke depannya. Jadi kalau udah punya kompetensi seperti ini, pastinya Satpam itu diharapkan menjadi lebih baik dan lebih profesional di bidangnya. Nah, ini terkait dengan pembinaan dan pelatihan, terkait bagaimana kita membuat pengasuhan ataupun kesiapsiagaan. Dan di sini ada tatap muka, ada konseling, ada family gathering, dan kesiapsiagaan terkait dengan pelatihan refreshment, patroli rutin, latihan bersama antar perusahaan. Nah, ini hal-hal yang memang terkait dengan pembinaan dan pelatihan. Nah, evaluasi dan kinerja terkait dengan uji kompetensi, kenaikan tingkat bela diri, drill kebakaran, ujian terhadap skill dan knowledge secara periodik. Ini yang nanti ditetapkan dalam kriteria-kriteria tersebut, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kinerja balik lagi kepada KPI, kepada pemenuhan target pekerjaan dan laporan-laporan bulanan. Nah, tolok ukurnya itu sebetulnya kembali lagi bagaimana kita memastikan kepada para anggota tersebut bahwa ada tiga aspek terkait dengan attitude, perilaku, terkait dengan pengetahuan dan dengan skill. Kalau kita ngelihat dari perilaku itu bagaimana mereka itu mencintai, menikmati dan bangga terhadap pekerjaannya. Itu yang mungkin ini challenge sendiri ataupun tantangan juga bagi para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sebagai user. Mungkin karena memang harus ditingkatkan terkait dengan bagaimana mereka melakukan pekerjanya dengan lebih baik, bekerja tuntas dan mempunyai etos kerja yang tinggi. Pastinya Ayah kita tuh. kita mempunyai uh, sehingga anggota satpam ataupun security itu dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Memiliki kemampuan untuk belajar, nah itu penting juga. Terus kelayakan untuk dipercaya sebagai anggota satpam.
Memiliki jiwa melayani dan empati kepada pimpinan, karyawan, dan tamu. Nah, ini beberapa aspek terkait dengan 5 aspek terkait dengan perilaku. Nah, kalau kembali kepada kedua, ke knowledge ataupun pengetahuan, memiliki pendidikan dasar formal, pendidikan dasar satpam, dan pendidikan tambahan lainnya. Yang ketiga adalah memiliki kemampuan bela diri yang cukup, kepekaan terhadap membaca situasi dan berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Nah, ini tolok ukurnya terkait dengan bagaimana kita meningkatkan security kita itu dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Itu kembali lagi kepada apa namanya satpam itu sendiri ataupun security itu sendiri. Gitu loh. Kita juga sebagai orang awam juga bisa melihat kan bagaimana dia bekerja dengan baik, bekerja dengan benar, bekerja dengan tuntas, bekerja dengan profesional. Pastinya kita akan guide dengan standar dan standar perusahaan yang sudah kita tetapkan. Nah, untuk closing statement dari saya adalah sebuah budaya pengamanan dapat dikatakan berhasil bila mana setiap anggota security memiliki pandangan dan perilaku yang sama berdasarkan semangat yang melandasi visi dan misi korporasi. Ya kembali lagi eh, kembali lagi kepada visi misi dan perusahaan bagaimana satpam itu dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan visi dan misi yang perusahaan yang sudah ada di tempatnya dia bekerja gitu. Karena kan kembali lagi satpam itu harus bekerja sesuai dengan apa namanya sesuai dengan tanggung jawab fungsi dan tanggung jawabnya di perusahaan masing-masing. Nah, itu yang harus kita sampaikan, kita sosialisasikan kepada satpam tersebut sehingga satpam tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Ini adalah nomor telepon saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru atas paparannya. Sangat menarik untuk kita diskusikan selanjutnya. Saya membuka untuk 3 orang penanya untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau berdiskusi terkait dengan bagaimana sih penilaian kinerja Satpam untuk meningkatkan keamanan pada perusahaan. Nah, ini nanti kita berdiskusi ya Pak Heru selama mungkin eh, 20 sampai 25 menit ke depan. Silakan Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin bertanya atau berdiskusi terkait dengan tema pada pagi hari ini? Ya, Ini mungkin. ada pertanyaan ya, Pak Hafiz ya. Apakah ada contoh simulasi penilaiannya? Oh Nah, iya, oke. ya. Mm-mm. Bagaimana Bapak? Apakah ada contoh, Pak? Bapak bisa mencontohkan atau bisa memperlihatkan bagaimana contohnya, Pak? Silakan, Pak. Oke, terima kasih dengan Bapak Hendra ya. Oke, dengan Pak Hendra. Oke, kalau kita melihat dari penilaian itu, kita kembali lagi kepada beberapa aspek yang sebelumnya sudah saya sampaikan terkait dengan proses kerjanya. Terus apa namanya? Terus kedua terkait dengan peningkatan kualitas kepuasan pelanggan dan prestasinya. Nah, itu nanti Bapak buatkan parameter, Pak. Jadi kalau misalnya kita pertama begini, pertama itu Bapak harus mengetahui kira-kira apa-apa saja yang dibutuhkan di perusahaan Bapak seperti itu. Pertama kita lihat dari memang kompetensi apa saja sih yang harus dibutuhkan di perusahaan. Apakah dengan Gada Pratama, Gada Madya, syaratnya dengan Gada Pratama, dengan Gada Madya yang udah sekarang ada, ataupun dengan Gada Utama untuk level manajerial, apakah sudah cukup? Apakah harus ditambah lagi dengan apa namanya additional training dari security tersebut, kebutuhan perusahaan. Misalnya, bagaimana kita menilai desain suatu perusahaan. Mungkin itu dibutuhkan dalam suatu perusahaan tertentu. Nah, itu kita harus menambahkan training ataupun pelatihan terhadap security tersebut. Nah, mungkin kalau kita coba kita ini kan ya terkait dengan bentuknya, coba kita share dulu.
Nah, mungkin sudah terlihat ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, mungkin yang pertama itu kita coba harus memastikan dulu requirement apa saja yang diperlukan. Nah, kalau ini contohnya misalnya Pak Arif sebagai komandan regu, ya, apa saja sih yang harus dibutuhkan oleh security? Nah, itu mungkin nanti Bapak bisa apa namanya, bisa petakan gitu, bisa petakan apakah beliau ini sudah Gada Pratama, apakah sudah Gada Madya atau Gada Utama. Kalau dia komandan biasanya kan sudah Gada Madya. Nah, berarti ataupun sudah Gada Utama. Nah, berarti mereka itu sudah apa namanya eh, sudah memenuhi kriteria tersebut. Ini kenapa tiga-tiganya saya hijaukan? Karena si eh, Komandan Regu ini adalah dia itu adalah security karir, Pak. Jadi dari Agar Pratama, ada. Gada Madya, dan Gada Utama. Nah, sehingga dia sudah memenuhi aspek dari pemenuhan dari pemenuhan pemenuhan untuk administrasi tersebut. Nah, apakah untuk kita harus petakan juga nih basic requirement apa saja sih yang diperlukan di perusahaan. Misalnya apakah ada security assessment, apakah ada survei, apakah ada investigasi, atau apakah ada disaster. Nah, ini hal-hal seperti inilah ya Pak yang mungkin nanti coba dipetakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Juga terkait dengan skill requirement apa saja yang mereka harus penuhi. Sehingga kita akan tahu ini kebutuhan perusahaan tersebut apakah sudah apakah satpam tersebut sudah memenuhi kebutuhan dari perusahaan tersebut. Kalau memang belum, berarti kan kita harus memenuhi standar-standar apa saja yang memang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga nanti kita akan memberikan pelatihan ataupun sertifikasi terkait dengan anggota tersebut. Seperti itu. Ini salah satu contoh untuk bagaimana kita standar kita ya, standar perusahaan terkait dengan pemenuhan kompetensi dari security tersebut. Seperti itu. Nah, untuk coba akan saya sebentar, coba akan saya inikan terkait dengan penilaian ya. Kalau penilaian itu kita kembali lagi kita memberikan parameter dengan parameter-parameter terkait dengan apa namanya penilaian terhadap security itu tersebut. Misal seperti coba kita contoh misalnya sebentar. Nah, ini beberapa parameter yang bisa kita lakukan. Jadi kita tentukan dulu anggota pengamanannya. Ini kita salah satu contoh. Nah, ini adalah bagaimana kita memberikan kriteria-kriteria ya penilaian terhadap apa namanya dari masing-masing security tersebut. Jadi kita memerlukan nih penilaian dari 1 sampai 5. Kita pastinya akan apa namanya melihat bahwa penilaian tersebut menjadi lebih objektif terkait dengan kinerja satpam kita ataupun security kita yang ada di lapangan. Nah, ini adalah beberapa aspek terkait dengan kriterianya dan ini adalah formnya, pengisiannya. Kira-kira kita menentukan ataupun standarnya seperti apa sehingga nanti kita memberikan persentase. Kalau kami kita memberikan dengan persentase sehingga nanti pada saat terakhirnya itu kan 100%. Nanti dari sini pun dari kita ngelihat nih dari total nilainya tersebut nanti apakah satpam tersebut dia mempunyai apa namanya satpam tersebut sesuai nggak dengan harapan kita gitu loh. Itu penilaian untuk di akhirnya apakah dia bagus, sangat bagus atau biasa saja atau mungkin kurang seperti itu. Jadi ini seperti semacam apa namanya form ya atau form atau report terkait dengan performance dari security yang ada di lapangan.
Palingan seperti itu sih Pak Hendra untuk apa namanya untuk penjelasannya terkait dengan performance. Ya, baik. Terima kasih Pak Heru sudah menjelaskan dan memaparkan sedikit tentang simulasi perhitungan ya Pak ya. Tadi terkait Iya, kriteria penilaian. Nah, oke. Pak Heru izin ini ada pertanyaan lagi dari Pak Supriyadi. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin mempersilahkan Pak Rudi Ardamis dulu karena sudah raise hand terlebih dahulu ya. Silakan Pak Rudi, silakan. monggo Pak Rudi. Silakan Bapak. Suaranya masih belum terdengar Bapak. Izin Pak, suaranya masih belum terdengar. Masih belum terdengar Pak? Kurang ya? Oke, sudah terdengar Pak. Bentar. Sudah terdengar ya? Ya, Sudah sudah terdengar ya? terdengar Pak. Sudah Pak. Silakan Bapak. Udah Pak Rudi. Oke. Ya, terima kasih Mas Hafiz, Sero atas waktunya, dan saya terima kasih juga sama Abjas ini. Saya rasa untuk kegiatan hari ini cukup baik sekali ya. Bagaimana kita melayakan SDM kita di security ya, anggota security. Saya akan saya sih hanya sharing aja nih ya Mas Heru ya, Mas Hafiz ya, menurut pengalaman saya. Saya kan Siap. Oke. pengalaman saya di security selama 34,5 tahun ya. Sejak saya menjadi anggota security kepala regu sampai saya menjadi PIC National Security. Emang banyak hal yang harus disampaikan ke teman-teman anggota, khususnya anggota security, teman-teman security di lapangan ya. Bagaimana sih meningkatkan kinerja mereka? Ya sebenarnya dari tolak ukur yang sudah diberikan Pak Heru itu udah cukup baik, dan juga dengan tadi untuk sistem penilaiannya sudah cukup bagus ya. Di sini kita lihat proses kerja, peningkatan kualitas SDM-nya, kepuasan pelanggan sampai prestasi. Di sini yang saya akan hitin sih masalah peningkatan kualitas SDM. Karena kualitas SDM kita yang untuk memajukan security sekarang itu yang saya rasa yang kita harus tingkatkan, yaitu salah satunya peningkatan kualitas SDM kita. Bagaimana sih peningkatan kualitas SDM kita itu? Ya yang pertama mulai dari anggota kita sendiri nih. Anggota kita. Bagaimana anggota kita berkeinginan untuk maju. Ya seperti yang tadi Pak Heru bilang, dari tolak ukurnya mengenai attitude, skill ya. Itu saya rasa itu memang harus, dan saya sih berharap teman-teman security yang di lapangan untuk terus meningkatkan kinerja pengetahuannya ya, selain kinerja tapi pengetahuan aja. Kalau kita lihat kan sekarang kan security hanya kita lakukan misalnya pembinaan fisik ya kan, borgol, tongkat, lari apa segala macam ya. Terus ada pembinaan bela diri. Nah, ini kan secara dasar itu memang security seperti itu. Tapi untuk security saat ini saya rasa bukan hanya itu saja. Mungkin teman-teman bisa meningkatkan bagaimana sih karena kan sekarang ini sistem semua kan menggunakan komputer. Bagaimana nih kita meningkatkan diri kita untuk bisa untuk dapat misalnya menggunakan laptop atau segala macam. Dan di samping itu juga kita terus tetap yang tadi yang disampaikan Pak Heru ya, kita harus meningkatkan kualitas kita dengan belajar ya seperti itu ya, karena memang kedepannya kejahatan tuh nggak konvensional seperti dulu ya. Kejahatan sekarang banyak melalui sistem atau segala macamnya. Jadi teman-teman juga harus bisa belajar itu. Terus yang kedua, di samping dari dari rekan-rekan SDM juga dari BUJP-nya juga sendiri. Bagaimana sih BUJP bisa meningkatkan kinerja untuk anggota-anggotanya yang di dititipkan atau yang dipekerjakan di user-user mereka. Ya kan kadang-kadang kan ada BUJP, yang penting gue udah ada kriterianya, misalnya anggota gue udah kasih pembinaan
pendidikan Gada Pratama, terus untuk Karu Gada Madya. Udah hanya di situ aja kan sebenarnya nggak juga karena seharusnya BUJP di sini juga dapat juga meningkatkan pengetahuan dari anggota-anggotanya juga. Bagaimana dia bisa harus melakukan misalnya melakukan training-training ya samping itu ya karena otomatis memang kalau anggota sendiri juga kalau misalnya mereka harus melakukan training sendiri saya rasa juga mereka juga nggak akan bisa ya pertama nggak akan mampu lah ya seperti training sekarang kan harganya kan mahal-mahal ya seperti itu jadi ya saya rasa dari BUJP-nya sendiri juga harus harus bisa melakukan tindakan-tindakan itu ya kecuali kalau misalnya untuk belajar komputer atau apa kan saya rasa anggota di rumah kan sekarang kan udah bisa belajar ya karena kita lihat anak-anak kita sendiri yang SD, SMP itu udah mulai menggunakan komputer seperti itu. Terus di lain peran serta BUJP di situ juga ada peran serta user juga gitu. Bagaimana sih user bisa mendorong ke BUJP-nya untuk melakukan hal itu, pembinaan itu terhadap anggota-anggota mereka yang dititipkan seperti itu. Dan ya saya merasa memang selama ini ya ada juga beberapa BUJP yang istilahnya yang itu yang saya tadi hanya memberikan ya udah seperti ini ya gua kirimin seperti ini dan saya pernah beberapa kali juga melakukan tes terhadap anggota-anggota kita yang baru baru lulus turun gunung istilahnya baru turun pendidikan Gada Pratama tapi kita tanya misalnya oh apa sih tugas pokok satpam nggak ngerti gitu loh ya mungkin di sini salah satunya mungkin dari peran serta Abjasi bisa bisa meningkatkan juga pendorong BUJP kita dan mungkin juga yang tadi kan udah ada kerjasama ke Baharkam ya Mas Heru ya bagaimana mungkin bisa meningkatkan kinerja dari anggota kita pengetahuan mereka seperti itu skill mereka seperti apa ya karena memang ya itu sih yang saya rasakan ya saya karena saya juga karir ya dulu saya dari anggota ya saya belajar dulu pertama ini pengalaman saya ya pengalaman saya sampaikan dari saya belajar dulu waktu saya masuk jadi security itu tahun 90 dulu belum ada handphone segala macam jadi kalau saya mau belajar itu saya mampir ke toko Gunung Agung dulu di Senen saya buka itu segala saya pinjam buku itu di situ saya catat apa sih mengenai keamanan apa sih itu yang namanya patroli apa sih yang namanya penjagaan seperti itu dan saya rasa teman-teman sekarang sih lebih gampang ya lebih mudah untuk belajar karena segala sesuatu menggunakan handphone tanya ke Mbak Google udah bisa apalagi sekarang ada AI ya lebih keren lagi seperti itu ya saya rasa sih itu aja sih Mas Heru ya ada beberapa mungkin tambahan mungkin ya kedepannya bukan hanya pembinaannya bukan hanya di fisik atau bela diri tetapi ada penambahan-tambahan lain yang menjadi dasar juga security karena kedepannya juga kan kejahatan kita kan lebih lebih meningkat ya seperti itu aja sih mungkin sedikit uh, apa namanya Sharing. sharing gitu ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi atas sharing-sharingnya. Memang betul sekali. Selain skill, juga pengetahuan untuk teman-teman security di lapangan ya. Juga tidak untuk di lapangan juga, tapi untuk kita semua insan security, skill dan pengetahuan itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas dari bagaimana kita bekerja menjaga terkait dengan keamanan di perusahaan. Terima kasih Pak Rudi atas sharing-sharingnya. Sekali lagi terima kasih. Baik, Terima kasih Oke, eh, Mas. ya. terima kasih Pak Rudi ya. Pak Rudi senior nih, senior saya juga nih, senior. Terima kasih Mas Makasih Pak Heru. Rudi atas Terima kasih. tanggapannya. Mungkin sedikit aja Pak Hafiz ya. Ya. Benar tadi yang dikatakan oleh Pak Rudi. Tadi memang yang form penilaian tadi memang kita menyesuaikan dengan keadaan. Pastinya kita tidak bisa itu acuannya sebagai acuan standar tetap. Tapi bagaimana kita bisa menilai secara objektif bahwa performa skor itu kita harus kita nilai. Benar kata Pak Rudi bahwa perkembangan security sekarang yang konvensional menjadi non konvensional. Contohnya non konvensional adalah sudah mulai masuk ke ranah-ranah terkait dengan cyber atau cyber security ya. Kita udah masuk ke arah sana. Mungkin kita nggak melihat lagi
celah-celah ya ada, mungkin kita tidak lihat celah lagi, wah ada apa namanya pencuri ataupun mungkin dari luar ya, dari eksternal ya, ancaman dari eksternal, ada pencuri ataupun ada apa ya, pengganggu-pengganggu lain yang memang menjadikan apa namanya ancaman kepada perusahaan kita. Tetapi kita bisa kita ada istilah namanya white collar crime ya, atau penjahat kerah putih. Nah, penjahat kerah putih ini bisa bisa jadi di ruang lingkup di internal perusahaan sendiri gitu. Karena memang peningkatan ancaman untuk sekarang ini semakin lama semakin berkembang dan tidak mungkin dan dimungkinkan saja bahwa pelakunya itu di internal kita sendiri. Nah, itu yang mungkin challenge kita terhadap Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian terkait dengan security yang ada di perusahaan. Bagaimana nanti kita mencari sosok untuk security yang mempunyai apa namanya knowledge seperti itu gitu loh. Sesuai dengan apa yang tadi yang di apa namanya yang saya sampaikan di presentasi sebelumnya terkait dengan pertama dengan attitude juga dengan knowledge ataupun juga dan juga terkait dengan skill. Nah, ini yang security tantangan kita itu adalah security bagaimana security itu bisa melihat apa namanya perkembangan ancaman ke depannya seperti apa gitu. Tidak hanya memang fisik perlu, tetapi ada hal lain terkait dengan tidak hanya fisik aja gitu loh. Karena sudah mulai jatuhnya ke teknologi kan. Minimal at least dia tidak terlalu jauh, tapi dia paham lah terkait dengan basic ataupun dasar terkait dengan ancaman seperti itu. Misalnya gini aja, kalau misalnya ada orang tamu yang memang dia pasang apa namanya bawa laptop ya, kadang-kadang ada tuh vendor atau apa yang bawa laptop ke kantor ke kita sebagai tamu, dia bawa laptop, dia buka laptop, dia ada kan biasanya kantor itu kan beberapa perusahaan memang punya jaringan WiFi ya. Nah, itu mungkin dia udah mulai aware tuh terkait dengan wah ini dia buka laptop, dia mau cari sinyal atau mau apa gitu. Nah, itu mungkin harus diperhatikan. Nah, itu kan ada unsur dari fisikal, tetapi memang ada kaitannya juga dengan apa namanya jaringan yang ada di perusahaan. Nah, itu hal-hal seperti itu mungkin ada apa ya kewaspadaan ya terkait dengan apa namanya kemampuan kita ke depannya terkait dengan teknologi dan kita harus mengikuti itu karena kan perkembangan dunia di luar itu kan memang apa namanya kita mau tidak mau ya mungkin suka tidak suka eh, harus kita kita jalankan seperti itu. Paling gitu aja sih tambahnya. Thank you Pak Rudi atas masukannya Pak. Thank you, thank you. Terima kasih Pak Heru. Baik, terima kasih Pak Heru atas tanggapannya. Ya, ini ada satu lagi Pak Heru yang ingin bertanya terkait dengan bagaimana cara menyatukan visi dan misi sebuah tim bila perekrutan saja tidak mengacu pada standar security. Nah, ini disampaikan oleh Pak Supri Yadi di kolom chat. Silakan Pak Heru untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Supriyadi. Masih di mute Pak Heru? Iya, apakah misi dan visi akan terwujud jika perekrutan anggota saja untuk SDM-nya rendah? Bagaimana cara menyatukan visi dan misi sebuah tim bila perekrutan saja tidak mengacu pada standar security? Ya, kembali lagi Pak, kembali lagi eh, kita sebagai user itu harus tahu dari performance security-nya. Jadi kita harus tahu nih security ini apakah kompeten atau tidak. Nah, pada saat perekrutan ataupun saat-saat yang sudah ada, kita kan bisa melihat Pak performance itu sekarang tuh bagaimana. Nah, itu bisa saja kita tes Pak atau bagaimana sih dia aware nggak sih dengan visi dan misi kita. Nah, kita ingin tahu kan dia rendah atau enggak gitu. Kita coba aja tanya aja visi dan misi security kita tuh apa gitu dalam perusahaan. Itu hal yang paling basic saya rasa. Dari situ aja kita melihat bahwa apa namanya bahwa kualitas security yang ada sekarang ini bagaimana gitu. Itu bisa jadi parameter bagaimana kita menilai suatu security kita yang ada. Dia visi misi kita yang kita nggak tahu kan. Nah, kita sudah mencatat lah. At least kita sudah tahu bahwa security yang ada si A ini ternyata sama visi misi kita kok nggak tahu.
Nah, itu terlepas dari nanti dia performance dia di lapangan, Pak. Nah, kita juga kadang-kadang kita harus apa ya, trial ataupun random. Acak kita kita tanyakan kepada rekan-rekan di security hal-hal apa saja yang akhirnya menjadi penilaian kita juga. Itu nanti akan masuknya ke parameter pada penilaian security terkait dengan kualitas apa namanya penilaian terhadap security ke depannya. Nah, pastinya mungkin sebelum kita ke sana juga kita ada semacam apa ya, semacam tatap muka ataupun sosialisasi terhadap security-security kita yang ada. Nah, itu mungkin nanti bisa dibikin berapa batch gitu kan, karena kan nggak mungkin dalam waktu bersamaan semuanya security harus hadir dalam sosialisasi. Nanti terkait dengan sebetulnya visi misi perusahaannya seperti apa, terus apa-apa hal apa saja yang harus dipatuhi, apa-apa saja yang sebagai standar perusahaan itu yang perlu disampaikan kepada teman-teman security. Agar security itu juga pertama dia menjalankan tugasnya dengan baik dan juga dia menghindari faktor apa namanya faktor-faktor non teknis ya kayak seperti semacam lupa lah, ketinggalan lah, nah seperti itu gitu loh. Nah itu adalah apa namanya mungkin yang perlu diperhatikan kepada petugas-petugas security yang menjadi apa namanya awareness dari perusahaan seperti itu. Mungkin itu menjawab Pak Supri. Baik, terima kasih Pak Heru atas feedbacknya. Boleh Mungkin boleh saya tambahin sedikit, boleh kan Mas silakan, ya? silakan Pak Rudi, Boleh, silakan. boleh saya Dengan Rudi. senang hati Pak Iya, Rudi, silakan. heeh. Ya memang kita gini kan, kita kan memang di user kan kita kan beda-beda ya masing-masing ya, dan sedangkan apa dari BUJP itu kan mereka kan hanya memberikan dasar ya, memberikan dasar apa ke apa yang ditempatkan security anggota ke security itu kan pasti kan berdasarkan dasar yang hanya pendidikan itu aja ya, gada pratama ya. Misalnya tadi kalau misalnya kayak macam oke, saya contoh di tempat saya misalnya di sales operation ya. Di sales operation tuh seperti apa sih misalnya? Oh, di sales operation tuh diikutin masalah pelayanan terhadap customer. Bagaimana kita melakukan pelayanan terhadap customer. Ya, di situ peran kita sebagai user ya harus dapat memberikan pelatihan mereka mengenai bagaimana sih cara melakukan pelayanan terhadap customer. Mungkin salah satunya sih di situ sebagai sebagai contoh. Ya mungkin kalau terus apa sih misalnya oh nanti mobil keluar, kendaraan keluar harus ada ini misalnya SIKK atau ada BSTB atau segala macam, kelengkapannya harus seperti apa. Mungkin mungkin dasar-dasarnya seperti itu yang harus juga kita sebagai user memberikan masukan kepada anggota kita yang baru. Memang kalau kalau kita mengharapkan istilahnya security pas datang baru baru masuk terus mereka mengerti semua tentang hal di tempat pekerjaan kita, saya rasa nggak bisa. Jadi itu peran yang saya tadi salah satunya peran serta kita sebagai user untuk meningkatkan kinerja mereka. Demikian mungkin tambahannya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Rudi atas tanggapannya. Memang betul ya, sebagai user juga kita juga bertanggung jawab untuk terus memonitor dan juga meningkatkan kualitas dari pelayanan dari masing-masing BUJP yang kita pilih untuk menjadi vendor untuk melaksanakan tugas keamanan gitu ya Pak Rudi ya. Siap, Ya, siap. mungkin agak sedikit yang baru Hmm. disampaikan. Memang benar. Kalau kita bicara sales operation itu unik. Unik karena apa? Karena memang di situ ada satpam yang memang mempunyai apa namanya fungsi pelayanan yang baik terhadap customer karena itu adalah tujuan utamanya adalah memang pelayanan ya Pak, pelayanan. Nah, disitulah dimasukkan unsur security untuk membantu pelayanan karena eh, karena tidak terlepas bahwa satpam itu adalah garda terdepan ya. Nah, pastinya ujung tombaknya tuh dari awal-awal mulai itu udah pasti satpam yang akan apa namanya membantu pelayanan tersebut. Nah, pastinya untuk peningkatan pelayanan tersebut kita butuh bagian-bagian yang memang mempunyai kompetensi terkait dengan pelayanan. Nah, pastinya kita harus kolaborasi dengan fungsi lain nih terkait dengan pelayanan. Nah, nanti fungsi pelayanan itulah yang nanti akan melibatkan security di dalamnya. Jadi ada pakem-pakemnya tuh seperti itu. Nah, itu masuk di dalam standar perusahaan. Sehingga security nanti mempunyai selain dari penjagaan atau keamanan mempunyai aspek pelayanan terhadap customernya. Jadi
kaitannya dengan apa-apa saja yang harus dilakukan security pada ruang lingkup pelayanannya seperti itu. Oke, makasih Pak Rudi. Baik, Makasih terima Pak Heru. kasih. Siap. Terima kasih Pak Rudi, terima kasih Pak Heru. Ini sudah 3 peserta yang bertanya dan sharing. Mungkin ini juga sudah pukul 10. Kita tiba di ujung acara. Mungkin sebelum saya tutup acaranya, saya ingin menginformasikan kepada para peserta untuk mengisi link absensi. Jika peserta ingin mendapatkan sertifikat, maka silakan untuk mengisi link absensi pada pagi hari ini. Baik, terima kasih banyak Pak Heru atas Apa paparannya. kita foto bersama dulu Pak? Iya, Pak, ya, siap. Kita habis ini foto bersama dulu, tapi mungkin saya ingin menginformasikan tambahan bahwasanya Abjasi juga membuka kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian di perusahaannya jika ingin konsultasi terkait dengan keamanan, terkait dengan pembuatan bagaimana strategi pengamanan di perusahaan yang baik dan benar. Nah, Abjasi bisa membantu Bapak Ibu semua untuk berkonsultasi juga mengasistensi pembuatan strategi, rencana pengamanan dan sebagainya. Nah, jika Bapak Ibu juga membutuhkan peningkatan kualitas SDM di perusahaan Bapak Ibu semua, kebetulan Abjasi juga bisa memberikan training atau pelatihan yang mana nantinya kita akan banyak sekali kompetensi-kompetensi untuk apa namanya menjadi materi training yang akan dilaksanakan di perusahaan Bapak Ibu semua. Nah, silahkan Bapak Ibu semua jika ingin menghubungi Abjasi bisa melalui email sekretariatapjasi@abjasi.or.id atau melalui chat admin Abjasi di 0821 2519 9800 atau Bapak Ibu sekalian bisa melihat langsung di kolom chat yang sudah saya kirim. Nah, Bapak Ibu sekalian, Abjasi juga memiliki kanal website yang bisa Bapak Ibu akses. Juga Bapak Ibu yang ingin bergabung bersama anggota Abjasi khusus untuk perusahaan pengguna jasa security Indonesia, silahkan Bapak Ibu untuk untuk mendaftarkan melalui website kami di www.apjasi.or.id. Di situ ada pendaftaran khusus untuk anggota Apjasi. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan untuk materi dan nanti untuk rekaman webinar pada pagi hari ini akan segera dikirimkan setelah acara. Mungkin terakhir kita izin foto bersama ya. Bapak Ibu sekalian bisa mengaktifkan kamera. Mohon izin bisa mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Oke, siap. Dalam hitungan 3 ya Bapak Ibu sekalian, ini ada 3 slide. Jadi Bapak Ibu bisa mohon bersabar nanti kita bergantian di 3 slide ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Oke, bergantian 1, 2, 3. Oke, bergantian 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas kesempatan pada pagi hari ini. Terima kasih saya mewakili pengurus Apjasi mengucapkan banyak terima kasih dan juga memohon maaf jika ada salah kata dan salah dalam pelaksanaan pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk mengisi absen pada pagi hari ini ya Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam aman untuk kita semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Pak Heru, Pak Rudi dan sebagainya. makasih, Terima kasih banyak. makasih, terima kasih Makasih Bapak-Bapak, Ibu Pak sekalian. Terima Bin, kasih. Kita selalu, makasih Pak Heru, makasih teman-teman semua. makasih Pak Rudi, Terima kasih makasih Abjasi. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Izin live. Iya.